Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niska Septiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat. Di sini pembahasannya dalam pengembangan obat yaitu pertama, rancangan obat rasional, kedua, pengembangan senyawa penuntun, dan ketiga, proses pengembangan obat secara konvensional. Pengembangan obat. Pengembangan obat adalah usaha penemuan obat baru bersifat coba-coba sehingga biaya pengembangan satu jenis obat baru sampai terdapat dipasarkan dibutuhkan biaya kurang lebih 1 triliun. Rancangan obat rasionalnya yaitu rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang mekanisme kerja dan tempat kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik, hubungan kualitatif dan kuantitatif, struktur kimia dan aktivitas biologis, reseptor obat, dan konstituen lain dalam organisme hidup. Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara lain adalah biasa disingkat dengan CADD, terutama berhubungan dengan parameter kimia, fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, berhubungan kuantitatif struktur aktivitas, dan model kimia kuantum atau perhitungan orbital. Pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik. Tujuan modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Ada beberapa modifikasi molekul yaitu modulasi atau mengatur hubungan dosis efek. Yang kedua, modulasi hubungan waktu kadar. Yang ketiga, modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Proses pengembangan obat secara konvensional yaitu proses pengembangan obat secara konvensional dapat dibagi berdasarkan perubahan struktur, sifat kimia, fisika. Pertama yaitu pembuatan seri senyawa homolog. Suatu seri senyawa dapat dibuat dengan memperpanjang rantai karbon. Perpanjangan rantai atom C akan merubah sifat kimia fisika senyawa dan hal tersebut dapat memengaruhi aktivitas biologisnya. Makin panjang rantai samping atom C, maka makin bertambah bagian molekul yang bersifat non-polar dan terjadi perubahan sifat fisik. Dan yang terakhir, mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada. Prinsip dasar modifikasi struktur adalah mempertahankan gugus farmakofor yang ada
sehingga modifikasi hanya dilakukan di posisi yang jauh dari gugus farmakofor, dan ini pada umumnya berhubungan dengan sifat lipofilik yang akan mempengaruhi proses distribusi senyawa dalam tubuh. Contoh pengembangan turunan morfin sebagai analgesik narkotik. Itulah tadi materi pembahasan tentang pengembangan obat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.